Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Shalom. Shalom. Minggu hari ini kita merayakan Paskah sebagai perayaan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Dalam ibadah Paskah ini, kita akan bersama-sama merayakan tema kebangkitan Kristus menumbuhkan pengharapan. Melalui tema ini, kita diajak untuk terus menjalani hidup dengan penuh pengharapan di tengah segala keterbatasan, kelemahan, dan pergumulan kita. Dengan penuh sukacita di tengah keterbatasan ini, marilah kita memasuki ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait yang pertama, Kristus bangkit, soraklah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan para pendengar dimanapun berada, marilah bersama-sama kita memulai dan menguduskan ibadah perayaan Paskah pada minggu hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Ibadah perayaan Paskah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama marilah kita menghayati hidup dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali kita terbelenggu dan hanya fokus pada permasalahan serta pergumulan-pergumulan hidup, sehingga kita kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, serta hidup dalam anugerah Allah, sebagaimana sabdanya dalam 1 Korintus 6 ayat 14 yang demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait kedua dan kelima. Surya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, serta para pendengar dimanapun berada, marilah bersama-sama kita membaca dan merenung-renungkan sabda Tuhan yang akan menolong dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Allah di tengah-tengah segala keterbatasan dan keprihatinan kami pada saat ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini Tuhan, kami tetap bersandar dan menaruh harap kepada-Mu sehingga Engkau menolong dan menyertai langkah kehidupan kami. Dan di tengah kelemahan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang boleh menguatkan dan memberi pengharapan bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan ini, terlebih dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Bacaan sabda pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Namun demikian, saya hanya akan membaca ayatnya yang pertama dan dilanjutkan ayat 9 dan 10. Yang demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang mendengar, menaruh di dalam hati, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki masa ALB, kurang lebih hari yang ke-27 terkait dengan penyebaran virus corona. Pertanggal 3 April yang lalu, virus ini telah menyebar di lebih dari 200 negara di dunia ini, telah menjangkiti lebih dari 1 juta orang dan menewaskan lebih dari 51.000 orang. Di Indonesia, penularan virus ini juga masih sangat tinggi. Terhitung per tanggal 3 April yang lalu pada hari Jumat, kira-kira ada sekitar 120 sampai 150 kasus per harinya. Keadaan ini semakin tidak menentu karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati atau menanggulangi virus tersebut. Di sisi lain, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dampak dari virus ini juga berakibat kepada merosotnya perekonomian dengan sangat tajam sekali. Di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak
yang mengalami dampak dari virus corona ini. Saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang di pasar, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas, ojek online, karyawan swasta di sebuah toko atau mal, sungguh sangat merasakan dampak ekonomi yang sangat dalam. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh menjadikan suasana menjadi penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi yang demikian, minggu hari ini, minggu Paskah ini, kita diajak untuk menghayati semangat kebangkitan Yesus yang menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Meskipun harus kita akui, situasinya adalah penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan ketidakpastian. Namun demikian, Paskah menumbuhkan pengharapan bagi kita semua. Dalam perikop kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, para murid juga merasakan hal yang demikian. Para murid telah kehilangan pengharapan karena kematian Yesus sang gurunya. Mereka merasakan kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian akan hari esok mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka juga dikejar-kejar oleh para pemuka agama Yahudi. Menjadikan diri mereka semakin dilanda ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian. Namun demikian, di tengah ketidakpastian itu, perikop kita menceritakan pagi-pagi benar menjelang menyingsingnya fajar, pada minggu pertama, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain menengok kubur Yesus dan mendapatkan kepastian bahwa Yesus bangkit. Itulah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus mengalahkan kuasa maut. Para malaikat yang menjumpai para perempuan-perempuan itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang dikatakannya." Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop kita juga semakin menandaskan. Dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10, Yesus menjumpai para perempuan, terkhusus menjumpai Maria Magdalena dan berkata, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, Kristus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Ia memberi pengharapan baru bagi para murid, memberikan hari esok kepada para murid, dan memberikan kepastian." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita juga dalam situasi yang sama yang dirasakan oleh para murid. Ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Namun demikian, marilah bersama-sama kita meyakini dan mengimani bahwa Kristus telah bangkit, bahwa Ia telah menang atas kuasa maut, telah mengalahkan kuasa kematian, dan memberikan pengharapan serta kepastian akan hari esok kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Kristus telah mengalahkan segala ketakutan, Kristus telah mengalahkan kecemasan, Kristus telah mengalahkan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Ia
memberi kemenangan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah spirit kebangkitan Kristus, semangat kebangkitan Kristus sungguh memberikan pengharapan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus mengakui kita penuh dengan keterbatasan dan ketidakpastian. Tetapi justru mulai saat ini kita akan belajar dan kita akan melangkah bersama dengan Kristus yang telah bangkit dan memberikan kemenangan kepada umat manusia. Marilah kita tetap semangat dan tetap melakukan protokol atau himbauan dari pemerintah, physical distancing dan juga perilaku hidup sehat tetap kita lakukan. Selain daripada itu, marilah kita juga mewartakan semangat kebangkitan Kristus kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Marilah kita saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi, saling memberikan energi yang positif satu dengan yang lain secara nyata. Sehingga sungguh kebangkitan Kristus juga dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maria Magdalena tidak menyimpan dalam dirinya sendiri, tetapi mewartakan kepada murid-murid yang lain. Semangat kebangkitan Kristus, mari juga kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita tetap terpelihara dalam semangat dan optimisme hidup, dan tetap menjalani kehidupan dengan terus berpegang pada cinta kasih Allah. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Pendengar dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing. Adapun sakramen perjamuan ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung makna. Yang pertama, makanan dan minuman yang telah disediakan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang kedua, mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, menunjuk kepada perjamuan yang sempurna di sorga. Dan yang keempat, menunjuk tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita, supaya kita sungguh layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita menguji diri kita dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan ini sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen ini, marilah kita saat hening sejenak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya makanan dan minuman yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing menjadi sarana sakramen perjamuan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan melayakkannya. Amin. Makanan yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diberikan untuk keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, kepala keluarga dimohon untuk membagikan makanan kepada anggota keluarga. Marilah kita angkat bersama-sama dan mari kita makan sambil mengingat cinta kasih Tuhan. Minuman dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa manusia. Bapak, Ibu, kepala keluarga dimohon untuk membagikan kepada anggota keluarga. Mari minuman kita angkat bersama-sama dan mari kita minum bersama-sama sambil mengingat cinta kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kita menerima sakramen perjamuan sebagai tanda persekutuan kita dengannya, dengan menaikkan persembahan syukur. Minggu hari ini akan dilayankan 3 persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur Paskah, yang kedua persembahan mingguan, dan yang ketiga adalah persembahan syukur perjamuan kudus. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Dia telah berkurban memberikan yang terbaik bagi kita dengan mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Bye.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar dimanapun berada, mari bersama-sama kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghadap tahta-Mu kembali mengucapkan syukur karena Tuhan telah melayakkan kami menerima sakramen perjamuan. Kiranya sakramen perjamuan ini sungguh memberikan kekuatan dan sungguh menguatkan iman kami, sehingga di tengah-tengah ketidakpastian kami saat ini, di tengah-tengah situasi kondisi yang penuh dengan keprihatinan ini, kami tetap dikuatkan dan mempunyai pengharapan karena Kristus telah bangkit dan telah menang atas kuasa maut. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan untuk sakramen perjamuan yang telah kami terima. Di saat ini Tuhan, kami juga sebagai rasa syukur kami menghaturkan persembahan, baik persembahan syukur Paskah, persembahan mingguan, maupun persembahan syukur perjamuan kudus. Kiranya persembahan yang keluar dari tangan kami yang penuh dengan dosa ini, Tuhan yang menyucikan, dan sungguh persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan, ya Allah, untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Oleh karena itu, berkatilah kami semua yang menghaturkan persembahan ini dengan penuh syukur dan penuh kerelaan, sehingga di dalam kehidupan kami semakin dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk situasi kondisi saat ini yang penuh dengan keprihatinan ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan melawat, dan Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan dunia ini. Di tengah-tengah merebaknya virus corona ini, ya Tuhan, kami sungguh berharap Tuhan yang menolong, Tuhan yang melawat kami semua, sehingga ya Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami ini tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu. Para ilmuwan dan juga Badan Kesehatan Dunia kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga boleh segera menghasilkan vaksin guna menanggulangi virus corona ini. Juga pemerintah Indonesia yang bahu-membahu untuk menanggulangi dampak dari virus corona ini, Tuhan juga memberkati, menolong, dan menuntun setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Para petugas medis dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga sungguh boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sungguh-sungguh dan berserah bersandar kepada-Mu. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, dan Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Demak Ijo dan jemaat Tuhan di gereja-gereja di seluruh dunia ini. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kami sungguh boleh terbebas dari virus corona ini. Kami senantiasa sehat, kami senantiasa boleh melakukan setiap pekerjaan kami dengan penuh hati-hati, kewaspadaan, juga menerapkan pola hidup sehat. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam terang cinta kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syukur dan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pendengar dan jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan menghendaki kita untuk terus hidup dalam pengharapan dan mengutus kita mewartakan pengharapan kebangkitan Kristus kepada dunia. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426, bait pertama dan ketiga. Kita harus membawa berita. Damai
Bapak, Ibu, dan para pendengar dimanapun berada, marilah bersama-sama kita senantiasa hidup di dalam pengharapan, di tengah-tengah berbagai pergumulan, permasalahan, dan situasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian pada saat ini. Yakinilah bahwa Kristus yang telah wafat dan yang telah bangkit memberi pengharapan kepada kita semua. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Nya memberkati dan memperbaharui hidup saudara, dan oleh pertolongan Roh Kudus saudara dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan. Amin. Pendengar dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, di tengah keterbatasan dan keprihatinan yang kita alami hari-hari ini, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus telah selesai. Karena itu marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 407, bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus.